saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Feng yang pada saat ini berhadapan dengan kerumunan. Setelah kepergian Lei Yang dan Huo Tian pada saat ini mata Xiao Yan perlahan segera tertuju kepada Zhongbo. Dengan tatapan dingin Xiao Yan pada akhirnya segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata sebagai penguasa surga ke-9 jika Zhongbo tidak membantu mereka, Zhongbo benar-benar membuat semua orang pada saat ini kecewa. Zhongbo adalah orang yang bertanggung jawab atas surga ke-9 tetapi dirinya benar-benar membantu para orang itu melakukan kejahatan. Begitu suara Xiao Yan ini terdengar Zhongbo pada saat ini hanya bisa terdiam, dirinya tidak bisa berkata apapun dan hanya bisa tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng. Pada saat sebelumnya Zhongbo benar-benar mengalami dilema. Lei yang memiliki token tugas dari Departemen Penegakan Hukum dan hal tersebutlah yang membuat Zhongbo benar-benar bingung. Di tengah-tengah Zhongbo yang terdiam pada saat ini Xiao Yan kembali berbicara. Xiao Yan dengan tegas bertanya mungkinkah di surga ke-9 ini hanya ada satu tempat latihan? Selain itu apakah Zhongbo pada saat ini tidak tahu mengapa Lei Yang dan yang lainnya ada di sini? Zhongbo sudah lama berada di sini dan dirinya benar-benar sebagai seorang dewa yang menjaga surga ke-9. Jika seperti ini maka tampaknya sudah waktunya bagi orang lain untuk mengisi posisi dari Zhongbo. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melambaikan lengan bajunya. Xiao Yan segera berbalik dan sosok Xiao Yan segera kembali memasuki Gunung Sumber Roh. Ji Ye juga pada saat ini segera menopang Han Sen dan ikut pergi bersama dengan Xiao Feng. Sementara itu sosok Zhongbo pada saat ini hanya terdiam menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya yang bergegas pergi. Zhongbo pada saat ini menggelengkan kepalanya karena sebagai anggota dari kelompok bunga, Zhongbo pada saat ini benar-benar tidak memberikan kontribusi apapun dan gagal memenuhi kewajibannya dari awal sampai akhir. Sementara itu bersamaan dengan sosok Xiao Yan yang pergi pada saat ini banyak orang seketika memasuki pegunungan Sumber Roh. Mereka memulai rutinitas yang sebelumnya telah terhenti dengan berlatih di dalam pegunungan. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan, Han Sen dan Ji Ye sudah kembali berada di puncak gunung ke-9. Han Sen pada saat ini duduk bersila dan memulihkan dirinya setelah pasca pertempuran. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena pada saat ini jika diperhatikan lebih jauh kekuatan Xiao Yan yang sebelumnya berada di tingkat Dogat sesungguhnya ditingkatkan oleh sebuah pil. Faktanya pada saat ini Xiao Yan masih berada di level puncak Dosian bintang 9. Xiao Yan belum benar-benar menerobos ke tingkat Dogat. Sebelum Xiao Yan keluar Xiao Yan mengambil beberapa pil pengumpul jiwa dan mengkonsumsinya. Xiao Yan dengan paksa meningkatkan kekuatannya untuk sementara waktu ketika berhadapan dengan orang-orang. Beruntung Lei yang benar-benar tidak mengamati Xiao Yan dengan cermat pada saat mereka saling bertatapan. Selain itu perubahan topik dan Xiao Yan yang berapi-api pada saat sebelumnya mengakibatkan semua orang terdistrak. Xiao Yan menghela nafas karena rencananya benar-benar berhasil dan Xiao Yan pada saat ini merasa lega. Xiao Yan juga benar-benar terpaksa menggunakan trik seperti itu karena kekuatan dari 6 keinginan Xiao Yan telah habis sebelumnya. Xiao Yan telah menggunakannya ketika bertempur dengan Chen Li dan kolam dari 6 keinginan ini belum kembali terisi. Setelah konfrontasi sebelumnya Xiao Yan pada saat ini menyadari kekuatan benar-benar sangat penting di aliansi Dosian. Jika saat Xiao Yan sebelumnya keluar dengan tingkat kekuatan masih di puncak bintang 9 Dosian tentu semua orang benar-benar tidak akan menganggap Xiao Yan dengan serius. Oleh karena itu pada saat ini karena semua orang telah mengetahui Xiao Yan telah menerobos ke tingkat Dogat, Xiao Yan harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatannya dan menerobos ke Dogat secepat-cepatnya. Hanya dengan benar-benar menjadi Dogat yang asli maka Xiao Yan akan bisa memiliki masa depan yang menjanjikan. Sementara itu di sisi lain Ji Ye juga pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Ji Ye menjelaskan bahwa Xiao Feng harus memanfaatkan waktu untuk berlatih kali ini. Meskipun pada saat ini Xiao Feng adalah yang mulia yang baru, Xiao Feng akan mendapatkan tugas yang diberikan setiap 100 tahun sekali. Setiap yang mulia harus menyelesaikan tugas yang didelegasikan oleh aliansi.
Setiap kali Xiao Feng bisa menyelesaikan tugas maka dirinya akan mendapatkan imbalan yang bagus, tetapi yang dikhawatirkan oleh Ji Ye adalah begitu Xiao Feng keluar orang yang mendambakan Xiao Feng akan bermunculan dan keselamatan Xiao Feng benar-benar terancam. Han Sen yang sedang memulihkan diri pada saat ini juga seketika bangun dan menganggukkan kepalanya. Dirinya lanjut berkata kepada Xiao Yan dengan sungguh-sungguh bahwa Han Sen akan selalu bersama dengan Tuan dalam hidup dan mati, dirinya akan melakukan apapun yang terbaik untuk bisa melindungi Tuan, dirinya tidak akan meninggalkan Tuan di tengah-tengah pertempuran dan dirinya akan terus menjaga Tuan. Melihat Han Sen yang berbicara dengan ekspresi berat pada saat ini hati Xiao Yan benar-benar merasakan kehangatan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Han Sen bahwa Xiao Feng pasti akan memenuhi harapan mereka, karena orang-orang itu pada saat ini menganggap Xiao Feng sebagai mangsa maka Xiao Feng juga akan menganggap mereka sebagai mangsa. Dengan begitu pada saat ini masih belum bisa diputuskan siapakah di antara mereka yang akan menjadi pemburunya. Xiao Yan pada saat ini memiliki ekspresi yang gelap setelah mengucapkan perkataan tersebut. Xiao Yan pikir bahwa sejak identitas Xiao Yan sebagai seorang pewaris tersebar Xiao Yan bisa merasakan bahwa Xiao Yan sudah berada di puncak badai tanpa disadari, oleh karena itu sekarang bagi Xiao Yan satu-satunya pilihan adalah bergerak maju karena Xiao Yan tidak memiliki jalan keluar. Bersamaan dengan ketiganya yang pada saat ini berbincang-bincang, sesosok tubuh pada saat ini perlahan muncul di gunung berapi puncak ke-9. Setelah Xiao Yan melihat sosok yang datang mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyusut dengan ekspresi ketidaksenangan. Sosok yang baru saja muncul ini tidak lain dan tidak bukan adalah Zhongbo dan Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera berbicara. Dengan ada sedikit mengusir Xiao Yan segera berkata bahwa ini adalah tempat kultivasi Xiao Feng. Jika tidak ada urusan yang penting yang bisa dilakukan maka pada saat ini tolong jangan ganggu Xiao Feng. Melihat kemunculan dari Zhongbo pada saat ini Han Sen juga sedikit melangkah maju, mata Han Sen pada saat ini sedikit memerah dan dengan marah serta niat membunuh yang melonjak Han Sen segera mulai berbicara kepada Zhongbo. Han Sen berteriak ketika bertanya mengapa Zhongbo melakukan hal ini, dirinya memiliki kartu Necromancer dan pada saat ini apakah Zhongbo benar-benar telah melupakan tugasnya? Setelah Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan oleh Han Sen, Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menatap ke arah Zhongbo dengan sedikit keterkejutan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Han Sen, Xiao Yan segera mengetahui bahwa Zhongbo ini juga merupakan anggota dari kelompok bunga. Pada akhirnya ekspresi Xiao Yan pun berubah menjadi semakin suram dan menakutkan. Hal itu dikarenakan selama upacara daftar emas Zhongbo ini tidak hanya tidak membantu Xiao Yan tetapi juga dirinya terus memberikan sandungan kepada Xiao Yan. Hal tersebut yang pada akhirnya membuat Xiao Yan semakin tidak senang kepada Zhongbo. Sementara itu di sisi lain pada saat ini mata Zhongbo tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya yang berbinar. Seketika sosoknya berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya di hadapan Xiao Feng. Dirinya pada akhirnya segera berkata sepertinya perlahan-lahan dirinya telah mengingat beberapa kejadian di masa lalu, oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar mengakui kesalahannya. Xiao Yan pada saat ini melirik ke arah Zhongbo yang berlutut dengan satu kaki dengan penuh keterkejutan. Tingkah laku dari Zhongbo ini juga langsung membuat Ji Ye dan Han Sen membeku. Jelas mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhongbo akan bertindak seperti ini. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Zhongbo akan bisa melakukan hal yang seperti ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih menatap ke arah Zhongbo yang berlutut dengan alis yang berkerut. Pada saat ini banyak spekulasi di dalam benak Xiao Yan mengenai perubahan sikap dari Zhongbo. Sikap yang ditunjukkannya ini benar-benar sangat berbeda dengan Zhongbo sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak mengetahui hal apakah yang membuat Zhongbo pada akhirnya mau berlutut di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini memiliki kekhawatiran dan takut bahwa Zhongbo di masa depan akan menjadi pengkhianat. Pada akhirnya berdasarkan dengan ketidaksenangan Xiao Yan segera mulai berbicara dengan tegas kepada Zhongbo. Xiao Yan berkata sebaiknya pada saat ini Zhongbo pergi.
Xiao Feng menjamin bahwa Xiao Feng tidak akan menggunakan kartu Necromancer untuk membunuh Zhongbo. Di saat yang bersamaan Xiao Feng juga tidak akan membutuhkan perlindungan dari Zhongbo. Selain itu Zhongbo juga pada saat ini bisa melihat bahwa kekuatan Xiao Feng belum menerobos ke tingkat Dogat dan masih berada di puncak Dosian bintang 9. Dengan begitu pada saat ini posisi mereka masih sama dengan Zhongbo yang merupakan dewa pelindung dan penguasa surga ke-9. Posisi Xiao Feng pada saat ini juga masih sama yang merupakan yang mulia surga ke-9. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi dan mereka bisa menganggap tidak ada sosok Zhongbo di kelompok bunga mulai detik ini hingga seterusnya. Mendengar hal tersebut Zhongbo pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Yan. Zhongbo pada saat ini berbicara dengan nada serius dan memiliki ketulusan yang terpancar di matanya. Pada saat ini Zhongbo juga memanggil sosok Xiao Feng dengan sebutan Tuan. Dirinya berkata bahwa dirinya tahu dirinya benar-benar melakukan kesalahan terhadap Tuan. Zhongbo juga tidak pernah berubah pikiran karena Zhongbo selalu mengabdikan dirinya kepada kelompok bunga. Dirinya telah menyinggung perasaan Tuan berkali-kali sebelumnya dan semua itu hanya karena kepicikan dari pikirannya. Selain itu meskipun dirinya tidak memiliki cukup kekuatan tetapi dirinya memiliki sekelompok pasukan bernamaan. Kelompok pasukan ini berspesialisasi dan bertanggung jawab atas pembunuhan. Jika Tuan berkenan bahkan Lei yang benar-benar akan dapat sepenuhnya dengan mudah dilenyapkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhongbo, Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Bahkan Han Sen dan Ji Yi juga pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhongbo benar-benar memiliki pasukan yang seperti itu. Mereka tidak percaya bahwa penguasa surga ke-9 yang biasanya terlihat begitu penakut ternyata memiliki kelompok yang sangat menakutkan. Perlu diketahui bahwa organisasi yang bisa menghabisi seorang Dogat bintang 4 bukanlah organisasi kaleng-kaleng. Pada akhirnya mereka bertiga pada saat ini terdiam dan menatap ke arah Zhongbo yang masih berlutut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali mengerutkan kening ketika memandang dan ke arah Zhongbo. Meskipun Xiao Yan sangat tidak menyukai Zhongbo tetapi setelah mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Zhongbo, Xiao Yan pada saat ini langsung mengubah pandangannya kepada Zhongbo. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa Zhongbo benar-benar memiliki plot twist yang sangat mengejutkan. Dirinya benar-benar memiliki kelompok dengan kekuatan yang sangat kuat di balik penampilannya yang terlihat pengecut. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan juga pada saat ini tidak bisa langsung percaya 100% kepada Zhongbo. Xiao Yan pada saat ini masih harus meneliti dan memahami karakter dari Zhongbo. Zhongbo ini benar-benar bisa menyembunyikan ekspresinya pada saat sebelumnya di hadapan Xiao Feng. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini ingin memastikan karakter dari Zhongbo dan Xiao Yan segera mengajukan pertanyaan. Xiao Yan bertanya mengapa Zhongbo pada saat ini tiba-tiba menyerah kepada Xiao Feng. Zhongbo juga seharusnya tahu bahwa sekarang Xiao Feng belum menerobos ke tingkat Dogat. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini Zhongbo pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya dirinya mengangkat kepalanya. Dirinya pada akhirnya segera berbicara perlahan jika dirinya mengatakan bahwa semua itu karena Tuan memancarkan perasaan yang akrab. Akankah Tuan mempercayainya? Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun karena apa yang diucapkan oleh Zhongbo ini benar-benar tidak masuk akal. Melihat gelagat dari Xiao Yan yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan pada akhirnya Zhongbo segera mengeluarkan semua unek-uneknya. Zhongbo berkata bahwa di dalam pertempuran daftar emas dirinya memiliki pergulatan di dalam hatinya mengenai semua ini. Dirinya juga telah melihat metode pertempuran yang sebelumnya ditampilkan oleh Tuan. Bersamaan dengan hal tersebut dirinya memiliki perasaan yang akrab dan sesosok pada saat itu muncul di benaknya. Dirinya seketika teringat orang-orang dari kelompok bunga tetapi pada saat itu dirinya menyangkal perasaan di dalam hatinya. Zhongbo berpikir bahwa semua itu hanyalah sebuah ilusi di dalam benaknya. Tetapi pada akhirnya semakin dirinya memperhatikan gelagat dari Tuan, Zhongbo semakin memiliki perasaan keakraban dan Zhongbo pada saat ini semakin yakin mengenai perasaannya. Semua ini bukanlah ilusi oleh karena itu Zhongbo pada saat ini bersedia berlutut dan melayani Tuan dari kelompok bunga.
Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhongbo pada saat ini, Xiao Yan menyipitkan matanya. Xiao Yan juga bisa merasakan adanya kesungguhan dan tekad di dalam kata-kata dari Zhongbo. Xiao Yan pada akhirnya menyadari bahwa Zhongbo pada saat ini benar-benar sangat tulus. Namun meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini perlahan berbicara kepada Zhongbo sebenarnya agak tidak bijaksana bagi Zhongbo karena muncul pada saat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng ini, Zhongbo mengerutkan kening dan bertanya apa yang dimaksud oleh Tuan. Xiao Yan pun segera menjelaskan dan berkata bahwa Zhongbo tentu tahu identitas Xiao Feng. Sekarang banyak sekali pasang mata yang mendambakan Xiao Feng. Dengan begitu maka Zhongbo akan terjerumus ke dalam kesulitan di masa depan. Oleh karena itu pada saat ini belum terlambat bagi Zhongbo untuk melangkah pergi. Mendengar hal tersebut, Zhongbo pada saat ini semakin ngotot dan kembali dengan gegas berbicara kepada Xiao Yan. Zhongbo berkata agar Tuan pada saat ini jangan meragukan ketulusan dari Zhongbo. Dirinya sebelumnya benar-benar telah salah mengambil keputusan di dalam hatinya. Sebagai anggota dari kelompok bunga, meskipun dirinya harus mengorbankan hidupnya, dirinya akan melakukan yang terbaik. Dirinya akan berusaha keras untuk melindungi keselamatan dari Tuan, tidak peduli berapa sulit dan rumitnya jalan di masa depan. Bahkan jika ada potensi bahaya dan kematian, dirinya akan rela menggunakan semua kekuatan di akhir hidupnya. Memandang ke arah Zhongbo yang pada saat ini semakin bertekad, Xiao Yan mulai meyakini bahwa Zhongbo pada saat ini benar-benar tulus. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan akan berterima kasih kepada Zhongbo karena dirinya akan melindungi Xiao Feng di masa depan. Setelah berbicara, Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya ke arah Zhongbo. Xiao Yan pada saat ini memiliki sedikit kepercayaan kepada Zhongbo setelah melihat-lihat ketulusan yang baru saja ditunjukkan. Sementara itu Zhongbo pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Feng. Zhongbo lanjut mengucapkan terima kasih kepada Xiao Feng karena dirinya telah mempercayai Zhongbo dengan sangat tulus. Zhongbo pasti akan membantu Tuan dengan seluruh kekuatannya dan memenuhi kepercayaan ini. Sementara itu di sisi lain, Ji Ye pada saat ini segera melangkah maju karena Ji Ye juga merasakan keanehan sebelumnya dalam diri Zhongbo. Ji Ye pada akhirnya segera bertanya kepada Zhongbo bahwa selama upacara daftar emas sebelumnya, Tuan Zhongbo dengan sengaja bertindak licik dan mempersulit Xiao Feng. Mungkinkah pada saat itu Tuan Zhongbo benar-benar sengaja mencoba mencari tahu identitas asli dari Tuan Xiao Feng? Menanggapi hal tersebut, Zhongbo pada saat ini pada akhirnya segera mulai menjelaskan semua yang dilakukan olehnya sebelumnya. Zhongbo berkata bahwa sesungguhnya dirinya memang memiliki beberapa tujuan. Pengujian atas identitas dari Tuan hanyalah salah satu dari tujuannya, tetapi yang lebih penting lagi adalah dirinya harus menjauhkan diri sepenuhnya dari Yang Mulia baru. Setelah mendapat kabar dari Ji Ye bahwa Tuan memiliki warisan, maka dirinya benar-benar telah mengetahui identitas dari Tuan. Oleh karena itu dirinya pada saat itu ingin menciptakan kesan bahwa penguasa surga ke-9 memiliki pertentangan dengan Yang Mulia surga ke-9. Meskipun keberadaan dari kelompok bunga ini sangat rahasia, tetapi masih ada beberapa tokoh tingkat tinggi dari aliansi Dosian yang mengetahuinya. Sepertinya beberapa orang tingkat tinggi di aliansi Dosian memiliki kecurigaan akan keberadaan dari kelompok bunga. Oleh karena itu dirinya membuat skenario seperti itu agar tidak dapat terlihat dan kecurigaan mereka sedikit berkurang. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhongbo, Ji Ye, Xiao Yan dan Han Sen benar-benar sedikit terkejut. Mereka pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Zhongbo pada saat itu memiliki tujuan. Semua orang pada akhirnya pada saat ini benar-benar mengerti dan mereka menyadari bahwa mereka harus lebih berhati-hati dalam berpikir dan bertindak. Han Sen juga pada saat ini segera berjalan perlahan dan menepuk bahu Zhongbo sebelum akhirnya meminta maaf karena dirinya telah salah paham. Zhongbo pun menganggukkan kepalanya karena apa yang dirasakan oleh Han Sen itu adalah hal yang wajar. Sementara itu Han Sen pada saat ini kembali berkata bahwa selama periode waktu ini mereka benar-benar harus bertindak lebih berhati-hati. Mereka harus mengambil langkah yang tepat untuk melindungi keselamatan dari Tuan.
mereka juga harus mendapatkan informasi penting di aliansi Dosian untuk menjaga keselamatan dari Tuan, terlebih lagi ketika Tuan Xiao Feng menjalani misi keluar dari aliansi Dosian dengan kekuatannya yang masih lemah, tentu saja dirinya akan menjadi incaran banyak orang. Jika begitu permasalahannya, maka sebuah pengaturan harus dilakukan dengan cermat terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut, Zhongbo pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Jenderal Han Sen memang benar. Setelah memahami situasi dasar, maka mereka harus membuat persiapan yang sangat matang terlebih dahulu. Di tengah misi ini juga jika memungkinkan mereka harus bisa merekrut 2 orang Dogat dari kelompok bunga lainnya. Dengan begitu maka mereka akan bisa memantau pergerakan dan melindungi Tuan di masa depan. Dirinya pada saat ini memiliki beberapa kandidat dan selama periode waktu ini dirinya akan mengamati sikap orang-orang ini. Dirinya juga akan mencoba yang terbaik untuk merekrut mereka. Jika hal ini berhasil maka misi yang dilakukan oleh Tuan di luaran tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tuan juga pada saat ini tidak perlu khawatir karena bahkan jika mereka berdua gagal, Zhongbo akan turun tangan dan menggunakan kehidupannya sendiri untuk membantu Tuan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Zhongbo. Xiao Yan lanjut berkata bahwa selama periode waktu ini Xiao Yan juga akan berusaha untuk menerobos ke tingkat Dogat. Xiao Yan pada saat ini tahu meskipun ada Dogat yang melindungi Xiao Yan harus benar-benar menjadi kuat untuk melindungi tubuhnya sendiri. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, Zhongbo pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Zhongbo segera mengacungkan tangannya. Sebuah botol giok pada saat ini segera muncul dan dirinya segera menyerahkannya kepada Xiao Feng. Zhongbo berkata bahwa ini adalah setetes esensi darah dewa setelah Tuan dipromosikan menjadi yang mulia yang baru. Darah ini sangat bisa membantu Tuan untuk menerobos ke tingkat Dogat. Namun jika ingin berhasil menerobos ke tingkat Dogat maka Tuan harus memiliki kekuatan yang cukup. Meskipun esensi darah dewa ini juga kuat dan dapat membantu, tetapi itu hanya sekedar fungsi tambahan. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya karena Xiao Yan mengetahui mengenai setetes esensi darah dewa ini. Xiao Yan pada akhirnya menerima botol tersebut dan pada saat ini kembali menangkupkan tangannya kepada Zhongbo. Dengan setetes darah dewa yang diberikan oleh Zhongbo ini dan jika Xiao Yan berhasil memurnikan pil pemecah jiwa, Xiao Yan akan mampu menerobos ke tingkat Dogat dengan lautan bintang yang cukup tinggi. Dengan begitu maka kekuatan Xiao Yan akan jauh lebih besar dan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Dogat biasanya. Pada akhirnya Xiao Yan menekan parasannya ini sebelum akhirnya kembali berbicara kepada mereka bertiga. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak ingin membuang-buang banyak waktu lagi. Xiao Feng masih perlu menyempurnakan beberapa ramuan untuk membantu terobosan. Oleh karena itu Xiao Feng pada saat ini akan meninggalkan mereka semua untuk berlatih. Ketiganya pun menangkupkan tangannya kepada Xiao Feng sementara Xiao Yan pada saat ini bergegas pergi. Han Sen dan Ji Ye pada saat ini masih tinggal di sini untuk melindungi Xiao Yan dari serangan Dogat lainnya. Sementara itu Zhongbo pada saat ini bergegas pergi meninggalkan pegunungan sumber roh. Setelah dirinya mengakui Xiao Yan sebagai tuannya, pada saat ini dirinya mulai membuat persiapan lengkap untuk perjalanan Xiao Yan di masa depan. Dirinya tahu betul bahwa selama dirinya mengetahui lebih banyak informasi maka ancaman kepada Xiao Yan benar-benar tidak perlu dikhawatirkan lagi. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini langsung duduk dan berniat menyempurnakan pil pemecah jiwa. Meskipun Xiao Yan pada saat sebelumnya telah memurnikan ratusan pil pengumpul jiwa, Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih akan mendapatkan kesulitan untuk memurnikan pil di tingkat kelima. Tetapi Xiao Yan juga menyadari bahwa Xiao Yan tidak memiliki banyak waktu untuk menempuh jalan lainnya. Xiao Yan mau tidak mau harus menyempurnakan pil pemecah jiwa untuk menerobos. Xiao Yan pada akhirnya menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan yang telah dibeli oleh Ji Ye. Banyak bahan obat yang pada saat ini harus dimurnikan oleh Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera memfokuskan pikirannya. Bahan pertama yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pemecah jiwa adalah ginseng 1000 jiwa.
Untuk memurnikan ramuan ini tidak hanya membutuhkan keterampilan pemurnian obat yang super canggih, kesulitan untuk mengekstrak esensinya juga benar-benar sangatlah tinggi. Alkemis biasa tidak akan mungkin bisa melakukan hal ini karena tingkat kesulitannya yang terlalu tinggi. Tetapi meskipun Xiao Yan pada saat ini merupakan alkemis tingkat kedua, dengan kekuatan spiritual keadaan suci Xiao Yan pada saat ini memiliki sedikit keyakinan. Pada akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan kuali dan pada saat ini api segera dikeluarkan dari tubuh Xiao Yan ke dalam kuali. Xiao Yan pada saat ini segera membentuk dua suhu yang berbeda di dalam kuali. Satu sisi memiliki suhu tinggi sementara sisi lainnya memiliki suhu rendah. Dengan kekuatan spiritual dan sucinya pada saat ini Xiao Yan juga segera menuangkan ratusan bahan obat yang diperlukan. Xiao Yan pada saat ini membakar bahan-bahan obat dengan spesifikasi tertentu di dua api yang berbeda. Dengan kekuatan spiritual keadaan suci semua ramuan dapat dengan teratur mulai dilebur. Pil pemecah jiwa ini membutuhkan setidaknya esensi 1000 jiwa ginseng sebagai salah satu bahan kemurnian utama. Namun pada saat ini Xiao Yan hampir menghabiskan 1500 ginseng 1000 jiwa. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pemurnian ini benar-benar membutuhkan skill yang sangat mumpuni. Beruntung Xiao Yan pada saat ini memiliki banyak cuan dan Xiao Yan tidak perlu mengkhawatirkan permasalahan bahan obat. Setelah Xiao Yan berhasil memurnikan ginseng dan menyelesaikan langkah penting ini, masih ada hampir ratusan bahan obat yang pada saat ini mengambang di kuali dan perlu untuk dimurnikan secara terpisah. Xiao Yan pada akhirnya mulai terus-menerus mencairkan satu persatu bahan obat di dalam kuali. Urutan dari pemurnian bahan obat ini benar-benar sangat rumit dan membutuhkan spesifikasi yang tepat. Dalam proses dan tugas yang sangat berat ini dahi Xiao Yan benar-benar sudah ditutupi oleh butiran-butiran keringat yang kecil dan banyak. Dapat dilihat dari tampang dan kelelahan Xiao Yan bahwa proses pemurnian ini tidak biasa. Selain itu ini adalah pertama kalinya bagi Xiao Yan memurnikan pil pemecah jiwa. Xiao Yan pada saat ini juga telah menghabiskan waktu hampir 2 bulan, namun beruntung pemurnian dari banyak bahan obat ini pada akhirnya telah berhasil diselesaikan. Pada saat ini di tengah kuali obat ada banyak tetesan cairan yang mengambang. Cairan esensi ini memiliki warna yang berbeda-beda dan sekarang tinggal langkah terakhir yang harus ditempuh oleh Xiao Yan. Langkah terakhir ini adalah melelehkan ramuan hingga selesai dan menggabungkannya. Peleburan ramuan adalah langkah yang paling sulit dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus fokus. Pada saat-saat kritis ini Xiao Yan juga harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa menstabilkan kuali obat. Xiao Yan pada akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan Xiao Yan pada saat ini berusaha untuk menenangkan hatinya terlebih dahulu karena saat ini gejolak untuk menjinakkan janda tato ikan lohan jogging.